Shalom Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dimanapun berada saat ini kita sungguh boleh bersyukur pada hari ini, oleh karena 1 minggu Tuhan boleh pelihara kita, dan kita boleh kembali datang kepadanya pada hari ini. Oleh karena itu kami mengundang semua Bapak Ibu untuk bersama-sama kita menaikkan pujian kita, menyembah Dia. Kami undang semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 8, Masyurkan Rajamu. Rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu bernyanyi bergembar, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah, ya basuh dosaku, ya bertata tinggi, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Ayat yang ketiga, Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalan, kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Nats pembimbing kita pada minggu hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Saya ulangi dari Matius 25 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepadanya, mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan. Kita masuk dalam doa teduh. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Dan kiranya ibadah minggu pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal boleh menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya.
Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, pada saat ini kita boleh bersyukur bahwa pada hari ini, pada saat ini kita telah menerima Tuhan dan Yesus sebagai juru selamat kita. Oleh karena itu kita boleh bersyukur dan merasakan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Ada hidup baru dan terutama kita juga boleh menerima mujizat Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK 256, Sejak Yesus di Hatiku. Kita katakan hidupku ada perubahan sejak Yesus di hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku, ada dosa namun ya sucikan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ayat yang ketiga, ku bersama Tuhan di kota yang mulia. Sejak Yesus di hatiku, hatiku senanglah, langkahku ringanlah. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Hatiku, sejak Yesus di hatiku. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Islam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, kita akan masuk bersama-sama dalam doa syafaat. Mari kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang merendahkan diri, mensyukuri atas setiap anugerah-Mu bagi kami, mensyukuri atas setiap berkat-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Bahkan kami bersyukur untuk sepanjang minggu dalam segala pemeliharaan Tuhan, baik di dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami, bahkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih dan kemurahan Tuhan
yang selalu nyata dan sempurna di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini ya Tuhan, di hari perhentian ini, hari Sabat, hari kemenangan Kristus, di mana kami datang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau Allah hadir, bertahta di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah pujian penyembahan umat-Mu. Dan biarkanlah ada lawatan Tuhan terjadi bagi semua umat-Mu Tuhan. Baik kami yang ada di gereja ini, maupun setiap umat-Mu yang sedang beribadah melalui Zoom maupun live streaming di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, ada anugerah Tuhan hari ini, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur saat ini untuk anugerah dan berkat Tuhan bagi jemaat-jemaat yang Tuhan tambahkan usia di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rosna Mano Arfa, bersyukur untuk Nona Gloris, bersyukur pula untuk Ibu Angelina, bersyukur untuk Saudari Fania Stefani Liong. Terima kasih Tuhan untuk ketambahan usia di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah Tritunggal terus melimpah dalam hidup mereka. Dan kami berdoa supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka menjadi saksi, mereka menjadi terang, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sesuai dengan panggilan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini pula kami berdoa bagi pemulihan jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Dewi, berdoa untuk Ibu Bong Limoy. Kami berdoa untuk Ibu Nel Liento, dan kami berdoa untuk Oma Lance. Dalam proses pemulihan mereka Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan yang memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan sampai detik ini ketika mereka berseru, ketika mereka mengalami kelemahan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan perbuatan-Mu, agar mereka terus mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kami berdoa juga untuk mama dari Ibu Murni yang dalam kelemahan. Biarkanlah lawatan Tuhan terjadi, pemulihan terjadi bagi orang tua terkasih dari Ibu Murni. Bahkan mungkin Tuhan, ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Mereka sedang pergumulan dengan keluarga, dengan rumah tangga. Bahkan perekonomian mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, baik itu pendidikan anak-anak maupun pekerjaan. Bahkan mungkin ada hal yang lain menjadi pergumulan mereka. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menyentuh mereka dengan kasih-Mu. Biarlah mereka tetap terus memiliki iman yang kuat. Mereka tetap terus menatap hari esok dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini untuk pelayanan gereja-Mu dalam persiapan pendewasaan pada tanggal 3 Desember. Maupun juga untuk perayaan Natal dan peresmian gedung lantai 2. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk pihak sinode maupun jemaat pengasuh yang akan melaksanakan acara ini. Bahkan semua jemaat-Mu GKI Gorontalo, Tuhan memberkati. Panitia Agape Ministry yang Tuhan percayakan untuk menangani acara ini. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan semua jemaat-Mu Tuhan boleh berpartisipasi bersama untuk mempersiapkan acara pendewasaan ini. Kami merindukan ya Tuhan, dengan adanya pendewasaan ini, kami semakin terpacu untuk panggilan sorgawi. Kami semakin melihat visi dan misi yang Tuhan taruh bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu yang ada di GKI Gorontalo. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam pelayanan sepekan ke depan ini, kami tetap mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati semua jemaat-Mu agar boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bangsa kami ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Pemulihan demi pemulihan terus terjadi. Doa orang yang benar itu akan terjadi buat kota kami, buat bangsa kami, buat provinsi kami Tuhan. Agar bangsa kami semakin hari semakin dipulihkan. Virus corona semakin berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan dengan iman bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari sakit penyakit. Kuasa Tuhan lebih besar dari apapun yang terjadi di dunia ini. Agar berita keselamatan, berita Injil itu boleh tersampaikan
melalui kesaksian-kesaksian orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Bagi kami yang beribadah hari ini, Tuhan melihat hati dan kerinduan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat bangkit berdiri. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita kembali akan membaca Alkitab yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari nanti. Kita terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-37. Saya ulangi firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya."
Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan kita yang kita baca, dan kita akan bersama-sama menyaksikan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Evangelis Jennifer. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya.
percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Terima kasih. Terima kasih untuk pujian yang sungguh menguatkan kita sebagai anak Tuhan, dan kita boleh dengan iman mempercayai bahwa sampai hari ini mujizat itu masih ada buat kita semua. Mari kita bersama-sama kembali datang kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Kita datang kepada Dia memberi dengan penuh sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari KPPK nomor 423, Bapa Sorgawi Memeliharaku. Setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai ataulah menderu. Ku tak gentar ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Kita katakan bunga di padang, Bapa menjaga dan memelihara. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun kasihnya limpah ruah. Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku atau lautan menderu. Ku tak gentar ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memelihara. Katakan, aku berharap pada Tuhanku. Ku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memelihara. Kata Bapa Sorgawi memeliharaku. Bapa Sorgawi memeliharaku. Bapa Sorgawi memeliharaku. Doa persembahan oleh Nona Glory Siombo. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pemeliharaan penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sepanjang aktivitas kami seminggu berjalan ini. Ya Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kami datang membawa persembahan bagi-Mu, kiranya dapat dipakai bagi pelebaran kerajaan-Mu. Demi nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita boleh bersyukur saat ini kita boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kalau kita lihat di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita dan di sekitar kita. Hari ini kita mau katakan, Tuhan, ini tugas kami. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kami keberanian.
Mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi, Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti kasih-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Angkat sekali lagi, berikan pada kami Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Katakan sekali lagi, Tuhan, tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Ya Tuhan, beri keberanian bagi kami, keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.
Mari kita berdoa. Beri kami hati seorang murid yang mau belajar kepada Engkau Tuhan di hari ini. Beri kami hati hamba yang mau taat untuk menghidupi firman-Mu. Kami merindukan firman-Mu hari ini, menegur, mengajar kami, menuntun kami, untuk kami menjadi pelaku firman. Urapi pemberitaan firman-Mu hari ini. Atas izin-Mu, hamba-Mu Tuhan percayakan hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam otoritas pimpinan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu boleh tertaburkan, boleh tersampaikan di hari ini. Kami bersyukur menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih izinkan setiap kita untuk beribadah bersama-sama. Walaupun saat ini kita belum bertatap muka di gereja, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan satu tema dari kebenaran firman Tuhan tentang aku dan samaku. Aku dan sesamaku. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 40, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Aku berkata kepadamu, Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang penting kepada murid-murid. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan atau kamu perbuat untuk salah seorang dari saudaraku. Saudara, siapa saudara Yesus? Orang yang paling hina. Kata hina di sini saudara banyak tafsirannya. Orang yang miskin, orang yang papah, orang yang tidak berdaya, bahkan orang berdosa. Ada banyak penafsiran di sana. Jadi Yesus mau berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, yang paling berdosa, yang paling miskin, kamu telah melakukan untuk aku. Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37, maka di sana kita akan melihat ada pelajaran penting yang Yesus mau ajarkan, bukan saja kepada murid-murid, bukan saja kepada ahli-ahli Taurat, bukan saja kepada imam para Lewi, tetapi juga kepada kehidupan kita di hari-hari ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37, ini mengisahkan tentang bagaimana ya orang Samaria yang bermurah hati. Saya kira kisah ini sudah tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita akan melihat ada 3 kelompok manusia yang kita perlu perhatikan menjadi pelajaran bagi setiap kita. Mari kita perhatikan kalimat ya atau kata-kata firman Tuhan. Mulai ayatnya yang ke-25. Pada suatu kali, Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa yang sungguh terjadi, hanya Yesus mengangkat sebagai perumpamaan untuk mengajarkan kepada ahli Taurat. Ya, jadi ini kisah nyata yang terjadi
lalu kemudian Yesus mengambilnya atau mengangkatnya menjadi perumpamaan. Kalau saudara perhatikan pengajaran Yesus, ada perumpamaan yang Yesus sampaikan, itu sebenarnya ada maksud Yesus supaya mereka bisa memahami. Ya, seperti biji sesawi, seperti pohon, begitu ya, seperti tanaman dan banyak hal lain ya, perumpamaan yang Yesus ajarkan. Saudara perhatikan ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Saudara garis bawah ya. Ada garis merah di sana yang saya muat di screen, saudara bisa perhatikan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Untuk apa saudara? Mencobai Yesus. Saudara garis bawah ya. Seorang ahli Taurat mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Wow, Bapak Ibu Saudara, kerinduannya itu luar biasa. Bukan harta benda, bukan saudara, bukan jabatan. Tetapi dia berkata, hidup yang kekal. Artinya apa? Hidup setelah kematian. Hidup setelah kematian menjemput. Berarti berbicara tentang kekekalan. Tapi ternyata mereka bertanya hanya ingin mencobai Yesus saja. Lalu ayat 26, apa kata Yesus? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Saudara, ayat 27 menarik sekali di sana. Jawab ahli Taurat itu kepada Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Ini sudah perhatikan, hafal betul di luar kepala ya. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Wah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ini kata-kata ahli Taurat ini begitu dalam. Mereka begitu hafal apa yang tercatat dalam hukum Taurat. Ayat 28. Kata Yesus kepada ahli Taurat itu, "Jawabmu itu benar." Ternyata Yesus tidak menyalahkan. Walaupun ahli Taurat itu hanya mencoba Yesus, hanya mau cari tahu apakah Yesus bisa jawab atau tidak. Tapi Yesus menjawab, "Jawabmu itu benar." Lalu kemudian Yesus katakan apa? "Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Perbuatlah demikian maka engkau akan punya hidup. Perbuatlah demikian maka engkau memperoleh hidup yang kekal." Bapak Ibu Saudara masih ingat orang kaya, ya, anak muda yang kaya yang dicatat oleh Yesus, ya, yang dicatat dalam Alkitab, yang dikisahkan oleh Yesus. Lalu orang kaya itu bertanya, "Apa yang aku perbuat supaya aku masuk dalam kerajaan Allah?" Yesus jawab apa? "Jualah semua harta milikmu dan ikutlah aku." Waktu dia kembali, dia sedih. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, jawabmu itu benar, maka perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak bermaksud betul-betul jual semua harta milikmu dan ikutlah aku, bukan. Tapi berbicara tentang mamon, tentang keterikatan, di mana seseorang terikat kepada hartanya, terikat kepada jabatannya, terikat kepada hal yang duniawi, membuatnya menjadikan itu Tuhan bagi dirinya. Sehingga tidak lagi Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup mereka. Itu maksud Yesus. Jadi bukan jual semua harta milik begitu ya. Saudara pulang dari gereja ini dengar khotbah hari ini, jual semua harta milik begitu, bukan saudara ya. Tapi mengenai ini keterikatan. Jangan sampai kita terikat atau memperhalakan harta dunia, kekayaan, materi apapun dalam hidup kita. Nah, saudara kasihlah Tuhan, ayat yang ke-29. Saudara perhatikan, ini ahli Taurat ya. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu, ahli Taurat itu, dan berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Bapak Ibu Saudara, ahli Taurat berpikir sesamaku adalah sesama ahli Taurat. Sama level, sama jabatan, sama pintar, sama-sama dengan komunitas mereka, sama-sama dengan kelompok mereka. Jadi pandangan mereka, pemikiran mereka tentang sesama itu adalah orang-orang yang
sama persis dengan mereka, yaitu sesama ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang menarik bagi kita di sini adalah pelajaran penting bagi setiap kita adalah bahwa pengetahuan akan kebenaran tidak menjamin kita memiliki hati yang benar. Apa artinya sebuah pengetahuan yang benar, kita mengisi pikiran kita tentang hukum Taurat, tentang kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Tetapi tanpa memiliki hati yang benar atau sikap hati yang benar terhadap Yesus. Saudara, ternyata ahli Taurat, mereka begitu kuasai hukum Taurat. Mereka begitu kuasai hukum Musa. Mereka begitu kuasai isi Alkitab, isi kitab suci. Tetapi hanya sampai di dalam pengetahuan mereka, hanya sampai di pikiran mereka. Tidak pernah menyentuh hati mereka. Sehingga hati mereka tersentuh kebenaran itu, sehingga hati mereka diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Pelajaran yang penting yang perlu kita renungkan hari ini adalah jangan sampai ya kita tahu kebenaran, kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita baca renungan, kita dengar khotbah dimanapun, tetapi hanya sampai kepada sebuah pengetahuan belaka tanpa kita memiliki sikap hati yang benar. Bapak Ibu Saudara, suatu hari ada seorang bapak namanya Ungke. Kebetulan dia dari Sanggar, saudara. Lalu kemudian dia berkata, saya tahu Yesus berkuasa. Yesus pasti menyelamatkan saya. Lalu kemudian dia coba ambil racun, dia campur di tehnya. Setelah dia campur, kemudian dia berdoa. Saya percaya Yesus tolong saya. Saya percaya Yesus melakukan mujizat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, setelah campur teh itu dan minum, lalu kemudian saudara, waktu setelah dia minum, dia mulai lemas dan pingsan, saudara. Setelah dibawa ke rumah sakit, syukur-syukur sampai di rumah sakit tidak meninggal, saudara. Lalu kemudian ditanya, sampai di rumah sakit, kebetulan perawatnya itu adalah orang Kristen, begitu ya. Dan ditanya, loh, Ungke, kenapa kok bisa pingsan? Tidak, tadi kita percaya perkataan Tuhan Yesus bahwa dia bisa mengubah roti, dia bisa mengubah air jadi anggur. Sehingga saya buat teh dan saya campur racun di dalamnya. Saya percaya Tuhan Yesus mengubah itu. Bapak Ibu Saudara, ini pengetahuan yang konyol, saudara. Mau mencobai Yesus. Dan ini yang terjadi terhadap ahli Taurat. Ini yang terjadi terhadap orang-orang Farisi. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang hidup pada zaman Yesus. Di mana Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan banyak perkara, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi mereka pingin coba. Mau mencobai siapa Yesus sesungguhnya. Tanpa membuka hati untuk disentuh oleh sebuah kebenaran. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi setiap kita. Jangan sampai kita hanya sampai firman itu di pengetahuan kita. Setelah itu kita lupakan, kita abaikan, kita nggak peduli lagi. Jadi pelajaran yang pertama adalah sampai pengetahuan itu, firman itu hanya sampai di pikiran kita, tetapi tidak memiliki sikap hati yang benar. Kedua, di ayat yang ke-30 sampai 32 boleh ditampil, saudara bisa perhatikan di sana. Setelah Yesus menjelaskan sampai ayat 9, kemudian Yesus lanjutkan ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Wow, mengerikan sekali, saudara ya. Prihatin sekali. Tetapi yang juga memukulnya. Setelah rampok memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara tahu kalimat ini pengertian lainnya adalah hampir mau mati. Di sana tinggal tunggu waktu orang itu akan mati. Saudara sudah dirampok habis-habisan.
Dia seorang pekerja, sedang mendapatkan penghasilan dia pulang. Tetapi di dalam perjalanan itu, dia dirampok oleh para penyamun. Bahkan tidak hanya dirampok Bapak Ibu Saudara, menyedihkan sekali. Dia dipukul, dia dianiaya, hampir mau mati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kemudian Yesus lanjutkan ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Siapa saudara? Seorang imam. Siapakah imam itu? Ini ketika saya persiapkan tadi pagi saudara, bangun jam 4:30. Saya pujian penyembahan itu sekitar hampir 1 jam. Dan saya merenungkan firman ini, Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan, hari ini biarlah firman ini menegur saya pribadi, tetapi juga menuntun saya untuk bisa menghidupi kebenaran ini. Saudara, kebetulan ada seorang imam. Siapakah imam itu? Seorang pelayan Tuhan. Seorang imam yang ditugaskan untuk melayani di bait Allah. Dia turun melalui jalan itu, kemudian ia melihat orang itu. Saudara tahu, ia melihat, bukan buta, ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Kalau saudara pernah menyeberang jalan, saudara bisa lihat jalan, ada orang yang lagi papa, ada orang yang lagi jatuh, ada orang yang lagi tidak berdaya, dan kita lewat begitu saja. Itulah kisahnya seorang imam. Dia berangkat mungkin karena buru-buru pergi ke bait suci, atau barangkali dia pingin supaya cepat sampai di bait suci. Ketika melihat orang itu, dia lewat begitu saja. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada 12 suku dalam Israel. Dan satu suku itu adalah keturunan Lewi, di mana mereka dipilih oleh Allah untuk melayani Allah seumur hidup mereka. Saudara perhatikan, seorang Lewi datang ke tempat. Kalau tadi imam itu jalan lewat, melalui jalan itu. Tapi seorang Lewi datang ke tempat itu. Berarti tempat di mana? Tempat kejadian itu. Di mana orang itu dirampok habis-habisan, orang itu dipukul, bahkan orang itu hampir mau mati. Bahkan mungkin saudara, dia menangis. Kalau saudara pernah dipukul sama orang begitu ya, bagaimana sih rasanya? Atau saudara sakit lah, bagaimana rasanya, bagaimana perasaannya ketika gak dipeduliin sama orang lain. Itulah kehidupan yang dialami oleh seorang ini yang mengalami penyiksaan. Tapi prihatin sekali ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menariknya di sini seorang imam dan seorang. Memang di zaman perjanjian baru Bapak Ibu Saudara tidak ada lagi seorang imam, seorang Lewi. Sebab setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah pelayan Tuhan. Memang ada panggilan khusus, ada panggilan umum. Seperti kami sebagai hamba Tuhan sekarang melayani sepenuh waktu. Tapi ada yang lain pengusaha tapi dia juga pendeta. Ada jemaat-jemaat biasa yang memang Tuhan pilih untuk melayani Tuhan. Jadi kita semua hari ini, firman ini sedang diperhadapkan tentang bagaimana kehidupan seorang imam dan seorang Lewi yang melayani Tuhan di masa sekarang. Maka pelajaran pentingnya adalah aktifnya seseorang melayani tidak menjamin memiliki atau mentaati firman Tuhan. Aktifnya, setianya seseorang melayani Tuhan tidak menjamin untuk memiliki ketaatan terhadap firman Tuhan. Karena kisah ini menarik sekali. Seorang imam, seorang Lewi, seorang pelayan, seorang yang aktif, kehidupan rohaninya aktif. Tetapi tidak memiliki kepekaan ketika melihat orang lain yang sedang menderita. Ketika melihat orang lain yang sedang dalam penderitaan.
dicuekin. Bahkan prihatin sekali, barangkali kasihkan sesuatu, berikan sesuatu, atau barangkali tolong angkat dia dari tempat itu, tetapi mereka jalan begitu saja. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dari firman ini, Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Tidak ada yang salah ketika kita setia melayani Tuhan, aktif di dalam kehidupan rohani, aktif di dalam pelayanan. Tidak ada yang salah. Tetapi yang salah apabila kita hanya sebuah rutinitas belaka. Kita hanya seremonial, kita melayani Tuhan. Tetapi tanpa ada kepekaan hati, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita melayani Raja kita, tanpa kita memiliki kepekaan rohani untuk melihat orang lain dengan kasih Kristus. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Bapak Ibu Saudara, firman ini sebenarnya sangat menegur saya. Waktu saya belajar sekolah teologi 4 tahun, ternyata belajar tentang kasih itu hanya di sini, mengisi pengetahuan. Saya belajar tentang teologi, tentang Tuhan, siapa Tuhan itu, tentang sejarah gereja, tentang tokoh-tokoh, saya pelajari itu. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu saya melayani Tuhan bersama keluarga, di situ dituntut bukan lagi teologianya, kehidupan setiap hari. Kadang kita justru sulit, orang tiba-tiba datang. Dikala kita juga dalam kelemahan, orang datang. Dikala kita juga sedang membutuhkan, ternyata banyak orang yang lebih membutuhkan. Dikala kita kurang, tapi ada orang yang lebih kurang. Kadang serba salah Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang Yesus ajarkan. Jangan sampai kita hanya aktif melayani Tuhan. Kehidupan rohani kita begitu baik, tetapi kita tidak memiliki kepekaan bagaimana orang di sekitar kita. Saudara, saya baca sebuah tulisan di gambar tadi pagi, saya buka di internet. Di situ salibnya di tengah, di sebelah kiri itu servant God, melayani Tuhan. Dengan melayani sesama, itu di sebelah kanan. Jadi ada salib di tengah dan tulisan di sebelah kiri, dan ada tulisan di sebelah kanan. Jadi tidak mungkin kita berkata saya melayani Tuhan, tetapi kita nggak melayani sesama. Nggak mungkin kita berkata saya mengasihi Tuhan, saya takut akan Tuhan, saya hormati Tuhan, tetapi kita nggak memiliki kepekaan terhadap sesama. Sesama kita bukan suku, bukan sesama orang kaya, bukan sesama jabatan, bukan sesama kau adalah apabila itu keluarga kau, kalau bukan keluarga kau, no. Yesus tidak ajarkan. Bukan sesama. Artinya apa? Sesama baik, no. Sesama benar, sesama pintar. Tidak, Yesus tidak pernah ajarkan itu. Sesamaku Yesus adalah orang yang paling hina itu. Yesus begitu memberikan perumpamaan ini. Orang yang dipukul, orang yang dirampas, dirampok, bahkan dia kalau mau mati, Yesus begitu peduli terhadap diri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, masih ingatkah salah satu jahat yang tergantung di kayu salib, yang terpaku di kayu salib? Yesus bisa saja mengabaikan orang itu, tetapi Yesus begitu peduli sekalipun dia sendiri disalib, sekalipun dia menderita, sekalipun dia terpaku di kayu salib. Sebenarnya Yesus berkata, Bapa cukup sudah, tidak usah lagi saya berkata kepada orang lain. Tetapi Yesus pun memberikan sebuah contoh sederhana. Dalam penderitaan sekalipun kita bisa menolong orang lain, kita bisa membantu orang lain. Bapak Ibu Saudara, belum lama ini
Kebetulan saya dengan istri itu biasakan tiap bulan kan sudah hitung. Keuangan ini makan sekian, persembahan sekian, begini sekian. Biasa kalau keluarga begitu ya. Jadi keuangan saya serahkan sepenuhnya sama istri. Hitung sudah semua, hitung, pas semua. Berarti berdoa, berarti cukup bulan ini. Saudara tahu, baru selesai berdoa, tiba-tiba orang datang, Pak, kami sedang bergumul. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara, yang sudah cukup tadi itu mau dikeluarkan? Bapak Ibu Saudara, waktu saya persiapkan ini saya menangis Bapak Ibu. Saya betul-betul, Tuhan, terkadang untuk melakukan firman itu enggak mudah. Terkadang ini sudah cukup Tuhan. Tetapi Tuhan bilang kalau itu sudah cukup, saya tidak perlu berkati engkau. Saya tidak perlu menolong engkau kalau sudah cukup. Tetapi Tuhan bilang keluarkan itu supaya aku isi lagi. Keluarkan itu, aku isi lagi. Keluarkan itu, aku isi lagi. Itulah Yesus. Kalau kita sudah berkata Tuhan aku sudah cukup, Tuhan akan berkata aku tidak tolong engkau lagi. Maka apabila gelas kita kosong, itu akan diisi lagi. Tapi kalau sudah penuh, tidak perlu diisi lagi. Itulah kehidupan kita. Sekalipun kadang kita kurang, sekalipun kadang kita berdoa, Tuhan kenapa, dan kenapa. Ingat, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Kita tidak hanya tahu firman Tuhan, tidak hanya aktif untuk bersekutu melayani Tuhan, tetapi yang Tuhan mau adalah mari kita seperti seorang Samaria yang bermurah hati. Ayat 33 sampai 37 saudara perhatikan di sana. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, hal yang sama, baik itu imam maupun orang Lewi, sedang dalam perjalanan ke tempat itu, tempat yang sama, melihat persoalan yang sama, tetapi respon itu berbeda, tanggapan itu berbeda, penilaian itu berbeda. Kalimat yang terakhir, ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Saudara, itu ada kepekaan di dalam dirinya. Dia tidak pernah dicatat apakah dia takut Tuhan atau tidak. Dia tidak pernah dicatat bagaimana perjalanan rohaninya. Seperti Rasul Paulus, kronologis perjalanannya, tahu persis. Tetapi orang ini tidak. Tapi sudah perhatikan. Ia melihat masalah itu, ia melihat persoalan itu, ia melihat penderitaan orang lain. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Saya perhatikan. Saya boleh berkata perlakuan orang Samaria ini pelayanan yang sempurna. Saudara perhatikan. Lalu pergilah kepadanya, bukan pergi ninggalkan. Pergilah kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saya kira sudah cukup ya. Setelah membalut luka, menyiramkan dengan minyak dan anggur, artinya supaya cepat pulih. Kemudian menaikkan orang itu, artinya buat tumpangan buat orang itu, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya, sudah cukup. Tapi saudara perhatikan ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wow. Itulah misi. Misi bukan sekedar jalan-jalan. Misi bukan sekedar say hello, bye-bye. Misi bukan dari selfie-selfie kemudian muat. Ini misi, no. Tapi misi berbicara tentang touching every body. Menyentuh setiap pribadi. Itulah misi.
membalut, menyirami minyak dan anggur, membantu orang itu, mengangkat orang itu, memberikan tempat yang layak. Bahkan ada sebuah komitmen di dalam dirinya buat orang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ini tidak mudah kalau kita nggak memiliki kepekaan. Lalu kemudian Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamak. Apa jawab orang itu? Apa jawab ahli Taurat? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jawabannya begitu luar biasa. Tetapi sayang sekali, tidak memiliki kepekaan rohani. Yang ketiga, pelajaran penting adalah kepenuhan akan kasih Yesus membuat seseorang mampu mengasihi. Kepenuhan akan kasih Yesus setiap hari akan mampu membuat seseorang itu mengasihi. Mengasihi siapa saja, mengasihi kapan saja, dan mengasihi di mana saja. Itulah orang Samaria. Tidak pernah dicatat profil kehidupannya dia. Latar belakangnya tidak pernah diketahui. Tetapi Yesus mencatat. Yesus menyampaikan sebagai perumpamaan kepada ahli Taurat. Sebenarnya untuk mencelikkan mata mereka, agar mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, menolong orang lain. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kasih Allah dalam hati kita mendorong kita untuk memiliki hati yang peduli kepada orang lain. Sekali lagi, kasih Allah atau kasih Yesus dalam hati kita mendorong kita untuk memiliki hati yang peduli dengan orang lain. Jadi kalau sudah sampai di titik ini, kita tidak perlu berdoa. Tidak perlu berdoa. Yang kita butuhkan adalah tindakan nyata. Kita sudah tahu itu ada pergumulan, berarti langsung action. Kalau biasa istilah orang, eksekusi. Enggak perlu tunggu. Berarti kita sudah berdoa, Tuhan setiap hari penuhi aku dengan kasih-Mu, penuhi aku dengan kasih-Mu, penuhi aku dengan misi-Mu, supaya aku melihat jiwa-jiwa yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, serving God by serving others. Melayani Tuhan sama dengan mengasihi sesama. Jika Anda dan saya berkata, saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan, kita sedang berkata di dunia ini, saya harus melayani sesama. Mari kita saksikan ya kesimpulan. Sebelum kita nonton video singkat ini, saya dapat menyimpulkan. Perhatikan baik-baik kalimat-kalimat ini. Alangkah indahnya jika kita menjadi pemimpin atau pelayan yang bukan hanya tahu firman, tetapi mempraktekkan dalam kehidupan setiap hari. Yang kedua, lebih baik jadi orang biasa, tetapi berbuat sesuatu yang terpuji dan menyentuh jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Yesus. Yang ketiga, sekalipun orang lain tidak memuji saat engkau berbuat, tetaplah berbuat. Amin. Tetaplah. Sekali lagi, sekalipun orang lain tidak memuji saat engkau berbuat sesuatu, tetaplah berbuat. Sebab apa? Apa yang engkau buat, Tuhan sedang memujimu dari sorga dan menyimpan upahmu, bahkan menerimanya saat engkau kembali ke sorga. Mari kita lihat video singkat berikut ini. Biarkanlah video ini boleh menyentuh setiap kita.
renungkanlah video ini. Ini merupakan isi doa, tetapi juga komitmen pribadi kita. Yes. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang ibadah di rumah masing-masing, mari ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Sambil kita bersama-sama setengah suara kita naikkan pujian ini. Mari dengan sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kalau firman ini menegur setiap kita, mari relakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Kalau firman ini seperti pedang bermata dua, mungkin mau mengoreksi kita hari ini. Mari bawa hati kita, bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari naikkan pujian ini, biarlah ini menjadi doa kita. Berikan kami, berikan pada hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan
menyenangkan hati Tuhan, itulah ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Karulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini telah diperdengarkan bagi kami. Biarlah Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, terus mengingatkan kami, agar kami tidak hanya tahu firman-Mu, agar kami tidak hanya rutinitas belaka kami melakukan hal-hal yang rohani, tetapi ada tindakan nyata, ada kepekaan di dalam diri kami, dan bukan karena kemampuan kami, bukan karena hebatnya kami, bukan karena kayanya kami, tetapi karena kemampuan yang Kristus berikan, karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan, sehingga kami mampu berbelas kasihan, kami mampu menolong orang lain, kami mampu menyatakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, agar sebelum nafas ini berhenti, sebelum kehidupan ini berakhir, kami menyelesaikan tugas dengan baik. Ada banyak orang di luar sana Tuhan, yang tersesat, yang dalam kegelapan, yang Bapa, yang membutuhkan kasih-Mu. Biarkanlah tangan-Mu itu yang ada pada kami, kami berikan. Kasih-Mu yang ada pada kami, kami berikan. Tuhan, tolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti, dan Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemberitaan firman-Mu hari ini. Hamba-Mu diberkati, semua umat-Mu diberkati, ditegur, dituntun oleh firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, ini tugas kami, bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita juga kembali akan datang kepada Tuhan dengan memberikan persembahan untuk pelayanan agape. Sebagai informasi, persembahan kita pada hari ini juga boleh kita serahkan nanti ke gereja ataupun melalui transfer ke rekening gereja yang tersedia di Warta Jemaat. Sambil memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dengan sukacita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita kasih lagi dengan sukacita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. 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 Haleluya, Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita boleh beribadah bersama-sama hari ini, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Biarkanlah kita semua dikuatkan, dituntun di dalam anugerahnya dalam minggu-minggu ke depan. Untuk informasi pelayanan hari ini, hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Selamat ulang tahun buat Ibu Rosna Manu Arfa, buat Saudari Nona Gloris. Selamat ulang tahun buat Ibu Angelin, dan selamat ulang tahun buat Saudari Vania Stefani Leong. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara. Pengumuman yang kedua, ibadah komisi-komisi masih tetap dilaksanakan secara online, baik via Zoom meeting maupun live streaming. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak punya aplikasi Zoom, dapat mengikuti live streaming. Kemudian yang ketiga, bagi Bapak Ibu Saudara yang mendapat jadwal pada akhir bulan, diharapkan memperhatikan jadwal pelayanan yang akan latihan akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi mohon perhatiannya untuk dapat mengikuti persiapan pelayanan. Dan yang ketiga, kami tetap mengharapkan dukungan Bapak Ibu Saudara dalam persiapan pendewasaan jemaat pada tanggal 3 Desember, karena masih banyak membutuhkan dana, ya. Karena itu mari kita terus dukung untuk persiapan pendewasaan ini. Dan yang terakhir, ibadah on-site atau ibadah offline, kita kembali beribadah di gereja, itu akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober tahun 2021.
minggu pertama pada bulan Oktober, sekaligus dengan ibadah perjamuan kudus dan juga hari ulang tahun gereja yang ke-22. Sekali lagi, ibadah on-site atau kita kembalinya ibadah di gereja akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober tahun 2021 dan kita laksanakan sekaligus ulang tahun gereja dan perjamuan kudus. Karena itu diharapkan Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan diri untuk dapat mengikuti ibadah perjamuan kudus pada tanggal 3 Oktober. Dan dalam perjamuan itu juga akan dilaksanakan CD ya, atau baptisan dewasa. CD akan dilaksanakan atas diri Ibu Dama. Jadi mohon dukungan doanya karena sudah 3 bulan ini dapat mengikuti kelas katekisasi. Bagi anak-anak muda yang belum mengikuti kelas katekisasi, kami terus membuka ruang untuk bisa mengikuti kelas katekisasi untuk diteguhkan dalam peneguhan sidik. Saya kira ini informasi yang saya tambahkan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Ya, saya melihat di monitor. Ya, senang bisa jumpa hari ini. Ya, boleh melambaikan tangan semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan kita akan jumpa lagi dalam ibadah-ibadah komisi maupun dalam ibadah minggu depan. Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan pelayan-pelayan Tuhan hari ini, baik tim multimedia maupun pelayan altar. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Demikianlah informasi gereja hari ini. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah. Saja kita bangkit berdiri, menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tadakan kedua tanganmu, terimalah berkat-Nya. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, serta kekuatan perlindungan penghiburan yang sejati dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai melimpahi engkau dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Oke, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari ambil waktu teduh mengucap syukur kepada Tuhan.